Hi, Jason Learners. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. So we're coming back to you with a new video. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian berikan komentar siapa nih yang pertama kali nonton, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, ketuk loncengnya, berikan komentar, dan juga share this video nantinya, oke? Langsung aja kita mulai bersama-sama untuk belajar bahasa Inggris bareng. So, dalam belajar bahasa Inggris, terutama untuk grammar, seringkali nih kita terjebak dalam pola-pola penjelasan istilah yang kurang jelas terkadang. Misalnya nih, bagaimana akurasi yang tepat dalam menggunakan kata will saat berbicara. Dengan kata lain tidak tahu nih kegunaan aslinya dalam percakapan. Jadi ada gap antara teori yang dipahami dan penggunaannya sehari-hari. Dalam praktiknya kata will itu dimasukkan ke dalam future tense. Nah, dalam video kali ini, Jason akan memberikan penjelasan bagaimana penggunaan kata will dalam beragam konteks percakapan. Oke, kita akan bagi menjadi untuk tingkat pemula dan tingkat menengah. Semoga ini membantu kamu, dan langsung saja kita mulai. Untuk tingkat pemula, yang pertama, kata will itu sering digunakan untuk menawarkan or offering. Contohnya seperti ini, if you need a hand, I will help you. If you need a hand, I will help you. Jika kamu butuh bantuan, aku akan membantumu. Jadi ini bentuk sebuah tawaran. For example, yang lain. Is the faucet not working? I'll fix it. Is the faucet not working? I'll fix it. Apakah kerannya mati? Akan aku perbaiki. Nah, jadi ini bertanya terlebih dahulu, lalu kemudian dia menawarkan, tak bantu, gitu. Yang ketiga, your room is messed up. I'll tidy it up. Your room is messed up. I'll tidy it up. Kamarmu berantakan banget. Aku akan rapikan. Siapa nih yang baik banget merapikan, merapikan kamar. Aku pun mau dong ditawarin kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi yang pertama. Lalu kemudian konteks yang kedua yaitu sikap setuju, agreeing, atau menolak, refusing, untuk melakukan suatu hal. Contohnya seperti ini. I missed the last, lesson. Can you lend me your notes? Aku kelewatan pelajaran terakhir. Bisakah kamu meminjamkanku catatanmu? Lalu B menjawab, don't worry, I will lend you my notes. Jangan khawatir, aku akan meminjamkanmu catatanku. Lalu kemudian bentuk yang lain, bentuk refusing, biasanya kita tambahkan not saja. OMG, my car won't start. Ya ampun, mobilku nggak mau menyala. Kalau dalam percakapan, mungkin contohnya seperti ini. Can you please get me something to eat? Bisa nggak belikan aku makanan? I won't get you any food because I have no money. Aku nggak mau membelikanmu makanan karena aku nggak punya uang. Nah, penggunaan kata won't. Itu adalah bentuk singkatan dari will dan not. Yang ketiga, kita gunakan kata will dalam konteks promise, berjanji. Contohnya, I won't tell your secret to anybody. I won't tell your secret to anybody. Aku berjanji nggak akan menceritakan rahasiamu ke siapapun. Or, I will call you soon. Aku janji akan meneleponmu segera. Lalu kemudian, I'll give your money back tomorrow. Aku janji mengembalikan uangmu besok. Nah, jelas bukan? Lalu kemudian selanjutnya yang keempat adalah meminta seseorang or asking, melakukan sesuatu. Contohnya, biasanya ini digunakan untuk konteks pertanyaan. Will you turn on the television? Will you turn on the television? Maukah kamu menyalakan televisinya? Atau yang kedua, will you be quiet? I'm studying. Will you be quiet? I'm studying. Maukah kamu diam? Aku sedang belajar. Selanjutnya, will you lend me some money? Will you lend me some money? Maukah kamu meminjamiku uang? Daftar sekarang juga program fundamental dari Jason Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Lalu selanjutnya di sini, untuk tingkat menengah, kata will biasanya digunakan dengan beberapa kata lain untuk membentuk konteks yang cukup beragam. Contohnya semisal yang pertama, bentuk kemungkinan. Biasanya kata will ini digabungkan dengan kata probably. Contohnya, I'm stuck at highway by traffic jam. I'll probably be home late for dinner.
I'm stuck at highway by traffic jam. I'll probably be home late for dinner. Aku terjebak macet di jalan raya. Aku mungkin akan pulang telat untuk makan malam. Lebih enak bukan? Lalu kemudian harapan. Biasanya kata will ini bergabung dengan kata expect ataupun hope. Contohnya, I haven't seen Salman yet. I expect he'll take part in the meeting. Aku belum melihat Salman. Aku berharap dia akan bergabung dalam rapat. So it's a part of the hope. Yang ketiga, keyakinan. Biasanya kata ini bergabung dengan sure. Will dan sure. For example, are you thinking of your sibling? Don't worry, he's having fun going in the wood for camping. I'm sure he'll be okay. I'm sure he'll be okay. Apakah kamu kepikiran saudaramu? Jangan khawatir, dia sedang bersenang-senang kemah di hutan. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Selanjutnya, gagasan. Dan biasanya kata will dalam membentuk konteks gagasan itu digabung dengan think atau reckon yang artinya sama, berpikir. Contohnya, do you think I'll be nice to you? Ah, sure. Do you think I'll be nice to you? Ah, sure. Apakah kamu pikir aku akan baik padamu? Tentu saja. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bertanya-tanya. Biasanya kata will ini bergabung dengan kata wonder or imagine. Seperti ketakjubkan. Contohnya, I wonder what will happen next. I wonder what will happen next. Aku bertanya-tanya apa yang akan selanjutnya terjadi. Nah, jadi dari situ kita bisa nih tahu tidak hanya soal tenses, melainkan kata will ini bisa berguna dalam percakapan untuk konteks-konteks tertentu. Dengan memahami konteks ini, artinya kalian terbiasa dan bisa lebih mudah untuk memasukkan konteks dalam bahasa Inggris ini, teori ini, ke dalam prakteknya, dalam bahasa Indonesia ini. Jadi ketika ada miss and match dalam perbandingan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semuanya, keduanya bergabung menjadi satu dan kalian memahaminya, dan kalian tahu korelasinya, maka pemahaman ini akan menjadi semakin lebih lama diingat gitu. Okay, stop memorizing but try to use it. Understand more. Okay? Kita akan ketemu lagi di video yang lain dan semoga kalian tetap semangat. Alright, so see you international and Sashpal people. Bye.